betul-betul wanita yang subur. Nah kemudian bagaimana saudara-saudaranya? Bagaimana terhadap pendidikan anak-anaknya? Bagaimana dia dalam mendampingi anak? Oh, penuh dengan sabar dan kasih sayang. Maka insya Allah istri itu pun nanti juga adalah akan serupa dengan saudara-saudaranya. Itu cara kita mengetahui ketika seorang istri itu subur atau tidak, ada dilihat daripada silsilahnya, gennya secara keturunan. Juga Nabi menyampaikan kepada kita supaya ittaqullaha fin nisa, takutlah kepada wanita, artinya kita takut kepada istri-istri kita atau istri kita. Kenapa? Nabi menyampaikan bahwa fa innama akhadtumuhunna bi amanatillah, karena engkau mengambil anak orang menjadi istrimu itu adalah dengan amanah Allah. Maka nantinya istri Anda yang sekarang masih diampuh oleh orang tua, ketika terjadi ijab kabul, saya terima nikahnya dan seterusnya, itu tanggung jawab sudah ada di pundakmu, Mas Yusuf. Maka berhati-hatilah terhadap istri Anda, karena istri Anda itu adalah sebagai fitnah, sebagai satu ujian. Terkadang mendatangkan kebahagiaan, menyenangkan dalam diri kita, tapi tidak tutup kemungkinan satu sisi istri Anda pun nanti akan membuat suatu galau dan cemasnya hati Anda. Itu yang dinamakan sebagai satu dinamika dalam sebuah keluarga. Yang kedua, kenapa harus berhati-hati terhadap wanita, terhadap istri? Karena wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, Anda menghalalkan kehormatan wanita istri Anda itu adalah dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apapun ketika kita awali dengan kalimat Allah, minimal bismillahirrahmanirrahim, maka segala perilaku, tingkah laku kita, ucapan kita adalah dengan sengaja di situ menghadirkan Allah. Artinya kita faham bahwa apapun yang kita lakukan, yang tersembunyi ataupun yang tertampakkan, itu tidak akan lepas daripada satu pantauan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna alaikum lahafidin kiroman katibin. Kau adalah dijaga oleh malaikat yang mulia. Kiroman katibin adalah malaikat yang mulia yang senantiasa mengawasi kita. Oleh karena itu, Mas Yusuf, maka yang pertama di dalam sebuah keluarga, satu itu harus betul-betul diperhatikan untuk betul hati-hati. Kedudukan kita adalah sama di hadapan Allah. Hanya saja Allah menciptakan beda satu jenis kelamin, zakar wal unsa, tetapi pada maknanya adalah sama sebagai hamba Allah. Tidak ada suami yang lebih mulia, tidak ada seorang istri yang lebih mulia, kecuali adalah ketakwaan kita. Maka suami yang paling baik adalah suami yang paling baik budi pekertinya terhadap istri Anda. Kalimatnya, narasinya, diksinya, pilihlah yang baik agar senantiasa istri Anda senantiasa nyaman dan sejuk ketika mendengar ucapan dan kalimat yang Anda ucapkan. Berikutnya, dalam sebuah rumah tangga, Nabi pernah menyatakan bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Kita itu semua pemimpin dan setiap pemimpin adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarga. Seorang suami adalah pemimpin bagi istri atau istri-istrinya, maka itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang kita pimpin. Seorang DPR, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh rakyat karena dia adalah wakil kita. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban oleh si istri ataupun juga adalah anak-anak kita. Disitulah sekali lagi manusia diciptakan oleh Allah adalah penuh perjuangan, diciptakan oleh Allah penuh dengan satu kesusahan. Ketika kita melangsungkan pernikahan, di sana ada sebuah perjuangan ikhlas lahir batin,
menegakkan rumah tangga yang baik. Tetapi bahwa di sisi lain kita pun punya nilai yang baik ketika itu dilakukan dengan kalimat Allah, dengan cari ridho Allah, maka itu semua menjadi muara ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga gak usah lama-lama, gak usah banyak-banyak, yang terakhir, maka silakan dengarkanlah apa yang muncul suara dari masjid. Artinya bahwa suara azan yang memanggil kita untuk melangsungkan sholat, maka saya tahu Mas di daerah Jakarta yang sekarang mungkin dalam keadaan kurang nyaman karena banyak terjadi satu demo yang kemudian juga berdampak pada satu beberapa hal yang kita saksikan bersama. Maka di sana tentu adalah perjuangan hidup akan lebih keras, akan lebih kompetitif lagi. Tentunya di sana tidak cukup kita hanya mengandalkan satu tenaga kita, mengandalkan pikiran kita, tetapi adalah kita bersandar suara masjid yang adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itulah Anda ketika mendengarkan suara panggilan dari masjid sesibuk apapun, maka disitulah sebagai syukur Anda menuju ke masjid. Kalau toh tidak, kita hentikan aktivitas sejenak, memberikan satu pelayanan kepada masyarakat, kemudian kita melaksanakan hak Allah. Kewajiban kita adalah untuk sejenak berzikir. Di sanalah nanti akan memunculkan sebuah kekuatan, sebuah pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa, yang selanjutnya akan melangsungkan satu pekerjaan sehingga pulang mendapatkan satu dampak dari pekerjaan kita. Maka di bawah pulang pun itu semuanya adalah akan membawa satu berkah. Apa itu berkah? Berkah itu adalah ziyadatul khair, yakni adalah tambah baiknya satu kebaikan, tambah baik. Itulah yang namanya satu berkah. Kemudian dari situlah kita akan diberikan oleh Allah rasa tanggung jawab. Sebuah rumah tangga, sering saya katakan, tidak selamanya tergantung pada satu banyak dan sedikitnya harta kekayaan kita. Tidak selamanya dalam sebuah rumah tangga ukurannya untuk bahagia adalah lengkap dan tidaknya fasilitas dalam kehidupan kita, tetapi sesungguhnya adalah bertanggung jawab. Kita sadar suami punya tanggung jawab, istri ya juga punya tanggung jawab, dan itu adalah peranannya berbeda. Ada kalanya tanggung jawab itu bisa diambil alih oleh pasangan kita, tetapi ada sesuatu hal yang tidak mungkin diambil alih oleh kita. Contohnya adalah seorang istri punya satu kewajiban untuk memberikan satu roboah susuan. Tidak mungkin seorang suami akan bisa mengganti peran seorang istri dalam hal untuk menyusui. Demikian juga seorang suami, ada hal-hal yang tidak mungkin perannya itu digantikan oleh seorang istri. Kita sadar itu berbeda, tetapi sesungguhnya adalah tujuannya sama, untuk saling membantu, untuk saling mendukung, saling menutup, dan saling menghormati. Insya Allah ketika itu dilakukan dengan baik, maka terciptalah sebuah rumah tangga yang kita harapkan bersama, yakni adalah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Terakhir, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, tazawwajun nisa fa inna kunna ya'tinakum bil mal. Nikailah wanita, maka sesungguhnya wanita itu akan mendatangkan harta.
dalam pengertian yang perlu kita kaji bersama, apa sebenarnya makna daripada perintah Rasul ini. Kemudian kita bisa membaca dan bisa mensurvei betapa ketika masih dalam keadaan seorang diri, masih lajang, masih jejaka, masih perawan, ketika itu hidupnya adalah hal yang biasa saja. Tetapi ketika setelah melakukan pernikahan, Allah itulah kemudian akan mendatangkan harta dengan kekuasaan Allah. Maka itu ayat mengatakan fa'angkihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Maka nikahkanlah di antara kalian-kalian yang sudah pantas untuk menikah. Ketika kalian sudah takut miskin, maka Allah akan mencukupkannya. Itu adalah janji Allah. Maka insya Allah pernikahan Anda nanti akan mendatangkan harta yang barokah, akan mendatangkan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah. Mungkin itu sekedar bekal, saya yakin karena memang sesuai dengan peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024, setiap manten wajib mendapatkan bimbingan perkawinan. Saya kira Anda di Jakarta sudah mendapatkan itu semua, cukup. Ini hanya sekedar tambahan saja, semoga ada manfaatnya, khususnya adalah untuk saya dan juga untuk Anda, Mas Yusuf. Oleh karena itu mari di akhir tambahan binwin bimbingan perkawinan, kita bersama-sama berdoa, mendoakan kepada adik kita Mas Yusuf, semoga rencana pernikahan diberikan kemudahan, kelancaran, menjadi rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah wahidul ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Hamdas syakirin hamdan na'imin hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdir lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jami'il khairati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asir ilaikal yasir. Allahumma rizukna taubatan nasuha qoblal maut. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin warzuqna fa innaka khairur raziqin warhamna fa innaka khairur rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi akhir doa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.